Assalamualaikum. Saya lanjutkan kajian tentang keislaman. Hari ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mempunyai arti dan makna tersendiri dan kekuatan yang sangat dahsyat. 99 nama Allah yang selayaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah nama Allah itu sendiri adalah disebut Allah atau lafzul jalalah. Allah adalah lafzul jalalah, kata yang sangat agung, nama yang sangat khusus yang tidak terdiri dari kata bentukan seperti nama-nama yang lain. Di dalamnya ada rahasia dan keajaiban yang luar biasa. Mari kita perhatikan firman Allah supaya berikut. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat kedua. Lafzul jalalah Allah adalah nama untuk semua. Ketika Anda menyebut Allah, berarti Anda mengakui dan mengikutkan seluruh sifat dan nama-nama Allah yang lainnya yang jumlahnya tidak terbilang. Berbeda ketika Anda menyebut Ar-Rahman, maka Anda hanya menyebut Tuhan yang Maha Pemurah yang mempunyai rahmat dan Anda hanya meminta rahmatnya. Ketika Anda menyebut Al-Alim, berarti Anda menyebut Tuhan yang Maha Mengetahui, yang mempunyai ilmu, dan Anda mohon diberikan ilmu pengetahuan. Ketika Anda menyebut Allah, berarti Anda menyebut seluruh sifat kesempurnaan yang melekat pada Allah. Di situ terkandung sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat mungkin bagi Allah. Dan setiap sifat mempunyai kekuatan yang dahsyat atas perkenan Allah. Sepercikannya diberikan kepada orang yang selalu menyebutkannya. Allah diucapkan dalam kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan syahadat dinyatakan sebagai seorang muslim atau masuk Islam. Dengan lafaz Allah, seseorang dibedakan dari kafir. Kalimat syahadat hanya menggunakan lafaz Allah. Bila menggunakan nama yang lain, misalnya Ar-Rahman, menjadi asyhadu an la ilaha illallah rahman, maka orang yang mengucapkannya belumlah disebut muslim. Orang yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah dinamakan Abdullah atau hamba Allah. Hidup baginya adalah karunia yang harus diisi dengan ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada sesama makhluk Allah. Hidup adalah amanah yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya, karena kelak ada pertanggungjawabannya. Ketika kita telah menjalankan amanah, maka pada saat itulah kita mendapat sebutan kehormatan tertinggi, Abdullah, sebagai hamba Allah. Dan ketika kita sanggup mengemban amanah sesuai dengan kehendaknya, maka kita diangkat menjadi Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Sebutan dan gelar yang paling tinggi yang disandang oleh Rasulullah dan disukainya adalah Abdullah, yang artinya hamba Allah. Dalam tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah, kita berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sungguh betapa nikmatnya menjadi hamba Allah, karena hamba-hamba Allah akan mendapat perlindungan dan mereka tidak ditimpa ketakutan dan tidak pula merasa kegelisahan. Nama Allah yang kedua adalah Ar-Rahman, artinya yang Maha Pemurah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah yang indah yang berasal dari satu sifat rahmat. Rahmat menurut Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rif adalah kehendak menyampaikan kebaikan. Rahmat Allah digelar untuk seluruh makhluk. Manusia adalah makhluk yang paling banyak diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143,
yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemberi rahmat kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bunyi ayat yang sama juga disebutkan dalam Surat Al-Hajj ayat 65. Al-Khattabi berkata, Ar-Rahman artinya yang mempunyai rahmat luas buat seluruh makhluk, meliputi rezeki, jalan penghidupan, dan seluruh urusan kebaikan. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan, Allah Maha Rahman kepada seluruh makhluk di dunia dan akhirat, dan Allah Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di dunia dan di akhirat, tetapi bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan tambahan rahmat khusus ketika di akhirat nanti. Yang khusus itu adalah rahasia Allah. Dengan Ar-Rahman, Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang berbuat baik. Berbuat baik sama dengan kreatif menciptakan segala sesuatu yang berguna bagi orang lain. Maka tidak pandang bulu apakah dia orang beriman atau orang kafir. Siapa saja yang kreatif berbuat baik, dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Allah memberikan rahmat kepada makhluk tanpa menginginkan sesuatu dari makhluk. Allah tetap memberikan rahmat sekalipun makhluknya tidak mau beribadah kepadanya. Maka itu Allah disebut Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pemurah secara mutlak. Dialah yang punya derma, hibah dan pemberian secara mutlak tanpa meminta apapun kepada yang menerima. Selain Allah, ketika memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu pasti ingin mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk barang maupun lainnya. Misalnya seseorang melakukan ibadah, dia ingin mendapatkan kasih sayang atau surga. Memberikan uang, ingin memperoleh barang. Ingin mendapat pujian, ingin disayang, dan sebagainya. Prinsipnya semua orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada siapa saja adalah memberi untuk mendapatkan yang lebih baik. Dengan begitu tidak salah kalau pemberian tersebut termasuk dalam akad muawadah atau barter. Kekuatan Ar-Rahman ada dalam pemberian yang ikhlas tanpa mengharap kembali. Maka jika Anda ingin mendapatkan hal-hal yang besar dan luar biasa, berikan apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Allah Ar-Rahman akan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada Anda. Anda yang mau berbagi rezeki dan suka memberi, suka menolong dan punya perhatian kepada orang-orang yang tidak beruntung, disebut Abdul Rahman, hamba Rahman. Pemberian Anda kepada orang lain, nilai ibadahnya justru sangat tinggi dan tentu pahalanya juga luar biasa. Apalagi balasannya. Nilai ibadah tertinggi di sisi Allah adalah ibadah sosial, yaitu ibadah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh orang lain. Jangan Anda rajin menyumbang untuk masjid tetapi pelit terhadap sesama. Jangan pelit kalau ingin menjadi hamba yang diberikan rahmat oleh Allah yang Maha Rahman. Banyak-banyaklah menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Anda akan mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman. Ikhlaslah dalam berbuat baik. Jangan memberi kepada orang karena ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Berikan dan jangan diingat. Berikan dan jangan mengharap ucapan terima kasih. Lupakan apa yang sudah Anda berikan. Allah akan menggantinya dengan lebih banyak dan lebih bagus. Yang ketiga adalah Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Ar-Rahim dialah Tuhan yang nyata-nyata memberikan nikmat dan kebaikan kepada hambanya yang beriman, yang taat menjalankan ibadah. Mereka diberikan kehidupan dunia yang indah, mereka menikmati karunia Allah, mereka mendapatkan kemuliaan, dan di akhirat mereka bersenang-senang dengan apa yang telah dijanjikan Allah di surga. Al-Khattabi berkata, Ar-Rahim artinya pelaku rahmat yang sangat penyayang kepada orang beriman,
yang memberikan rahmat secara khusus kepada orang beriman. Nama Allah Ar-Rahim dalam Al-Quran banyak disandingkan dengan nama yang lain. Misalnya Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Lihat surat Al-Baqarah ayat 163. Ini artinya rahmat Allah akan diberikan kepada kita yang menteladani nama Allah Ar-Rahim, yaitu bermurah hati kepada semua makhluk Allah, seperti Allah yang bermurah hati memberi seluruh keperluan semua makhluk tanpa terkecuali. Al-Ghafurur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan Al-Ghafur. Lihat surat Al-Qasas ayat 16. Ini artinya rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang menteladani nama Allah Al-Ghafur, yaitu meminta ampun kepada Allah, meminta maaf, dan memberi maaf kepada sesama. Raufur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan Ar-Rauf. Lihat surat At-Taubah ayat 128. Ini artinya rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang meneladani nama Allah Ar-Rauf, yaitu memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang beriman dan semua makhluk Allah. At-Tawwabur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan At-Tawwab. Lihat surat At-Taubah ayat 104. Ini artinya bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang meneladani nama Allah At-Tawwab, yaitu kembali kepada hukum Allah dan kembali ke jalan yang benar, menerima dengan baik orang yang sudah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya, lalu berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Al-Azizur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan Al-Aziz. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 9. Ini artinya rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang meneladani nama Allah Al-Aziz, yaitu orang yang membangun dirinya menjadi kuat perkasa, mempertahankan kebenaran dan menegakkan kebenaran, mengangkat dirinya menjadi mulia di hadapan Allah dan dalam pandangan manusia. Rahimun Wadud. Ar-Rahim disandingkan dengan Al-Wadud. Lihat firman Allah surat Hud ayat 90. Ini artinya bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang meneladani nama Allah Al-Wadud, yaitu mencurahkan cinta kepada Allah, menyintai keluarga, anak, dan umat manusia, membangun hubungan dengan siapa saja atas dasar cinta kepada Allah. Al-Barrur Rahim. Ar-Rahim disandingkan dengan Al-Bar. Lihat firman Allah surat At-Tur ayat 28. Ini artinya bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang meneladani nama Allah Al-Bar, yaitu berbuat baik kepada makhluk Allah, berbakti kepada orang-orang yang seharusnya diberikan bakti, memberikan nilai-nilai kebaikan untuk orang banyak. Cobalah gali dan munculkan rahmat yang ada dalam diri Anda, berupa kemurahan, suka memberi, kasih sayang, dan hubungan emosional yang tinggi. Bangunlah interaksi sosial atas dasar saling memberi dan kasih sayang. Sayangilah manusia, sayangilah diri sendiri, sayangilah orang tua, sayangilah yang muda dan anak-anak, sayangilah lingkungan, sayangilah tugas dan amanah yang Anda terima. Kasih sayang yang Anda berikan pasti melahirkan harmonisasi. Terbangunnya kasih sayang antar komponen akan menjadi sinergi dan kekuatan yang dahsyat untuk mewujudkan kemajuan Anda. Jika Anda seorang pemimpin, pimpinlah organisasi Anda dengan kasih sayang. Jika Anda seorang direktur, CEO, manajer atau kepala staf atau kepala bagian, bangunlah komunikasi antar personal dengan kasih sayang. Jika Anda seorang karyawan, kerjakan tugas dengan rasa kasih sayang. Akan lahir sebuah karya yang bernilai kasih sayang, dan pasti Anda akan mendapatkan imbalan yang layak untuk kesejahteraan hidup. Anda yang melaksanakan tugas dan aktivitas atas dasar kasih sayang disebut Abdur Rahim.
hamba Rahman. Tekuni dan jalani pekerjaan Anda dengan penuh kasih sayang. Insya Allah akan mengubah nasib Anda. Anda akan meraih hidup sejahtera. Yakin dan percayalah Anda akan disayang Allah. Rahmatnya akan dikucurkan kepada Anda. Jika Anda berakhlak ar-Rahman, yaitu mengamalkan ajaran kasih dan sayang dan menyebarkan rahmat kepada semua makhluk Allah, berarti Anda telah menjalankan misi Rasulullah, yaitu menebar kasih sayang di muka bumi. Dan tidak ada balasan bagi orang yang berkasih sayang kecuali dialirkan rahmat kepadanya berlimpah ruah. Kemudian yang keempat, nama Allah Al-Malik artinya adalah Maharaja. Al-Malik artinya menurut Al-Jurjani yaitu kekuatan yang telah menyatu dalam diri untuk perpolitikan. Al-Malik adalah sebutan bagi penguasa dalam perpolitikan, pemegang kendali dan penggerak kekuatan. Raja adalah pengendali perpolitikan dalam sebuah negara yang masih menganut sistem kerajaan. Di dalam negara yang demokratis, kekuasaan dipegang oleh presiden dan tujuan berpolitik adalah merebut kekuasaan. Allah Maha segala-galanya, berkuasa di atas segala-galanya. Allah Maharaja, dialah yang berkuasa atas makhluknya, memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa saja yang dikehendaki. Dia yang mengendalikan kekuasaan, yang mengatur urusan dunia dan akhirat, yang menggerakkan seluruh roda kehidupan makhluk, yang berakal maupun yang tidak berakal. Dia yang memberikan wewenang kepada manusia untuk bertindak atas namanya, yaitu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik adalah nama Allah. Di dalamnya terdapat kekuatan dan kekuasaan yang agung dan tak terbatas. Allah Maharaja telah memberikan sepercikan kekuasaannya kepada manusia berupa kewenangan mengatur hidup. Coba Anda munculkan potensi dan kompetensi dari nama Allah Al-Malik yang ada dalam diri. Anda telah dibekali kecerdasan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam otak kecil Anda telah ditanamkan gerak refleks untuk bisa bertahan hidup, untuk menghindar dari serangan yang datang tiba-tiba, untuk menjalankan fungsi pencernaan. Di dalam otak besar Anda telah dikapling-kapling dengan berjuta-juta fungsi dan kemampuan. Anda mempunyai kemampuan untuk berpolitik dan menjadi penguasa, yaitu kemampuan untuk mengendalikan perpolitikan baik tingkat kecil, dalam rumah tangga, lingkungan, atau dalam wilayah yang lebih besar. Paling tidak untuk diri sendiri. Anda harus berpolitik, tetapi tidak harus berpolitik praktis. Untuk menjadi orang sukses, Anda harus punya politik. Untuk menjadi pengusaha yang berhasil, Anda harus punya politik usaha. Untuk menjadi pedagang yang beruntung, Anda harus punya politik dagang. Karena hidup sekarang ini tidak lepas dari politik. Siapa yang tidak tahu politik akan menjadi korban politik. Substansi dan inti dari politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi dengan cara yang elegan dan diridhoi Allah, tidak dengan menghalalkan segala cara. Orang beriman dan mempunyai kekuasaan disebut Abdul Malik, artinya hamba Maharaja. Dia hebat tetapi tetap tunduk dan sujud kepada Allah, menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum Allah. Dia berilmu tetapi tetap tawadu dan hormat kepada siapa saja, tidak sombong. Dia punya posisi di atas tetapi selalu memandang ke bawah dan turun bersama orang-orang yang lemah. Kekuasaan yang dimiliki orang beriman hanyalah kemampuan, sebuah potensi dan kompetensi yang dipergunakan untuk kebaikan bersama. Abdul Malik yaitu orang yang pandai mengatur strategi perjuangan membela agama Allah. Dalam menjalankan kekuasaan, dia selalu menggunakan prinsip-prinsip manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dia menyadari bahwa kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah. Prinsip kemaharajaan Allah adalah melindungi, memelihara, dan memenuhi seluruh keperluan hidup makhluknya. Karenanya Abdul Malik adalah orang yang peduli kepada orang lain,
lingkungan, dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Dia punya kemampuan memberikan perlindungan kepada yang lemah, walaupun tidak menjabat. Masyarakat akan menaruh hormat dan kekaguman kepadanya. Berikutnya, yang keempat adalah Al-Quddus. Nama Allah Al-Quddus artinya adalah Maha Suci. Al-Quddus artinya yang disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Abu Tayyib dalam kitab Aunul Ma'bud. Dalam zikir yang diajarkan Rasulullah, Al-Quddus dirangkai dengan kalimat tasbih yang menyatakan kesucian Allah. Rasulullah mengajarkannya dalam zikir, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Imam Al-Jauhari menyatakan subuh adalah termasuk salah satu sifat-sifat Allah yang artinya disucikan. Ibnu Faris dan Al-Zubaydi menyebutkan bahwa Al-Quddus adalah Allah. Yang dimaksud adalah Tuhan yang maha disucikan. Allah suci dan bebas dari kekurangan, suci dan bebas dari persekutuan, suci dan bebas dari segala sesuatu yang tidak patut dengan ketuhanan. Allah mempunyai nama Al-Quddus, berarti Allah terbebas dari segala sifat dan tabiat buruk yang ada pada makhluknya. Tidak ada blokade dan penghalang yang mempengaruhi keputusan Allah. Di dalam tasbih terkandung pemurnian tauhid, hanya satu kekuatan, yaitu Allah. Cobalah konsentrasikan seluruh daya dan cipta dalam keheningan hanya kepada Allah. Maka dalam keramaian Anda akan mendapatkan pencerahan dari Allah. Bebaskan diri dari persekutuan dengan setan, Anda akan terhindar dari keruwetan. Jernihkan hati dari was-was dan syahwat sangka, Anda akan tentram dan mampu menembus tirai kegelapan. Tidak dipungkiri manusia selalu dihadapkan pada penghalang dan blokade sehingga mengalami kesulitan untuk mencapai sukses dalam hidup. Umumnya hambatan yang kita alami adalah ketakutan. Belum berjuang sudah takut duluan. Takut hidup miskin, takut gagal, takut tidak tercapai. Padahal belum dicoba. Sebenarnya blokade atau penghalang utamanya adalah kita tidak memurnikan tujuan hidup kita. Kita terlalu banyak angan-angan dan hayalan sehingga tidak fokus dalam menempuh jalan. Memfokuskan pada pekerjaan tertentu sehingga menjadi sebuah kekhususan yang tidak dikerjakan orang lain adalah bagian dari pengamalan nama Allah Al-Quddus. Karena itu cobalah murnikan dan satukan langkah hanya untuk satu tujuan. Tapi Anda harus punya improvisasi dan fleksibilitas yang tinggi dalam menempuh tujuan. Untuk mendapatkan kekuatan diri dari nama Al-Quddus, kita harus memurnikan niat dan tujuan, membersihkan diri dari seluruh perbuatan yang menjadi penghambat kemajuan. Penghambat kekuatan Al-Quddus yang paling membahayakan adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah. Buatlah hati Anda ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Jangan campur adukan keyakinan kepada Allah dengan kepercayaan kepada paranormal atau dukun. Kepercayaan Anda kepada paranormal akan mematikan kekuatan Al-Quddus. Untuk bisa maju, Anda harus berani melepas kesenangan sementara. Kalau keberangkatan Anda ke tempat kerja direpotkan oleh tangisan anak, maka untuk sementara tinggalkan anak. Di situ Anda berarti telah memurnikan jalan dari gangguan anak. Kalau untuk mendapatkan penghasilan yang besar Anda harus lembur pulang malam, maka biarkan saja tetangga menuduh Anda tidak mau kumpul-kumpul dengan mereka. Di situ Anda telah memurnikan keyakinan Anda dari perasaan yang bukan pada tempatnya. Banyak hal-hal yang nampaknya sepele tetapi sangat berpotensi menjadi penghalang atau blokade, misalnya rasa bosan, malas, merasa tidak nyaman dengan orang lain, takut dibilang begini atau begitu, dan sebagainya. Cobalah satu demi satu hambatan tersebut Anda singkirkan, nanti Anda akan berjalan ringan tanpa beban. Teladani nama Al-Quddus, yaitu dengan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah, bersihkan hati dari kemusyrikan, dari sifat takabur, dari riya, murnikan niat karena Allah, dan bersihkan dari prasangka buruk atau suudzon,
dan Anda akan disebut Abdul Kudus atau hamba Tuhan yang disucikan. Jadilah Anda sebagai hamba Al-Kudus, Allah yang akan memberikan nikmat hidup. Yang keenam adalah Assalam, yang artinya Maha Penyelamat. Imam An-Nawawi dalam penjelasan Syarah Sahih Muslim menyebutkan, satu, Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maksudnya adalah nama Allah untuk Anda. Nama Allah untuk Anda artinya Anda selalu dalam pemeliharaan Allah. Allah selalu bersama Anda. Allah selalu menyertai Anda. Dua, Assalam artinya keselamatan. Ketika saya mengucapkan salam kepada Anda, itu sama dengan saya berdoa semoga keselamatan selalu melekat pada diri Anda. Al-Baihaqi menjelaskan Assalam artinya adalah yang selamat dari cacat, bebas dari seluruh akibat buruk. Salam juga berarti penghormatan. Bisa disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Salam juga bermakna kesejahteraan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Allah adalah sumber penghormatan dan sumber kesejahteraan dan memberikannya kepada makhluknya. Allah adalah sumber keselamatan dan pemberi keselamatan. Keselamatan yang paling utama adalah keselamatan di akhir hidup, utamanya keselamatan di hari akhirat. Assalam adalah sumber kesejahteraan hidup. Allah telah menebarkan benih-benih kesejahteraan di muka bumi. Naluri mengejar dan meraih kesejahteraan telah didekatkan pada diri manusia. Tinggal manusia merangsang bagaimana naluri itu bisa muncul dan tumbuh berkembang menjadi sebuah potensi. Bukankah manusia dilahirkan mempunyai keinginan atau fitrah? Yaitu fitrah satu, cinta kehormatan, kemudian kedua, cinta materi, harta dan kekayaan, kemudian yang ketiga adalah cinta jabatan dan lain-lain. Cobalah menggali potensi diri Anda. Jika Anda punya bakat olahraga, asah dan kembangkan sampai memenuhi kualifikasi standar yang ditentukan. Belajarlah dan bertanyalah kepada ahlinya. Dengan itu Anda bisa mewujudkan kehormatan dan mendapatkan kekayaan atau menduduki jabatan, yang berarti Anda telah mendapatkan kesejahteraan hidup. Anda yang punya bakat menyanyi, coba asah dan kembangkan sehingga memenuhi kualifikasi standar yang ditentukan. Belajarlah dan bertanyalah kepada ahlinya. Dengan itu Anda bisa mewujudkan kehormatan, mendapatkan kekayaan, atau menduduki jabatan organisasi, yang berarti Anda telah mendapatkan kesejahteraan hidup. Anda yang cacat fisik, Anda tidak perlu minder. Di balik fisik Anda yang kurang sempurna, pasti Allah memberikan kelebihan. Anda harus terus mencoba mencari dan menggali potensi diri sendiri. Sebab dalam setiap diri telah diberikan bakat untuk menyejahterakan diri, dan itulah bukti dan jejak nama Assalam. Assalam adalah sumber keselamatan hidup. Allah telah memberikan jalan keselamatan. Allah telah memberikan naluri untuk menempuh jalan keselamatan. Setiap orang diberikan potensi dan kemampuan untuk menghindar dari keburukan, baik dengan gerak refleks atau gerak pembiasaan. Dengan potensi itu seharusnya setiap orang bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri dan menciptakan keselamatan buat orang lain dan lingkungan. Kesejahteraan dan keselamatan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hidup yang sempurna adalah hidup yang sejahtera dan selamat, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Dengan kekuatan nama Assalam, Anda pasti mencapai sukses menjadi pejabat dan selamat dari korupsi, tidak masuk penjara. Orang yang telah menemukan makna Assalam, meneladani nama Assalam, dan mendapatkan kekuatan dari Assalam, maka dia disebut Abdul Salam, hamba yang maha selamat, sejahtera. Dialah orang yang hidup sejahtera dan bahagia, sukses dan selamat.
Di pundaknya terpikul tanggung jawab untuk berbagi kesejahteraan kepada siapa saja, menyebarkan salam perdamaian di mana saja. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang menyelamatkan. Prinsip dalam pergaulan Abdul Salam adalah memuliakan teman seusia, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Prinsip tersebut digabung dengan salam kesejahteraan, tanda kasih sayang yang berwujud pemberian apa saja yang bisa membuat ikatan batin semakin kuat dan ikatan emosional semakin dekat. Manakala Abdul Salam telah banyak bertebaran di muka bumi, maka dunia dijamin aman, masyarakat dijamin sejahtera dan bahagia. Maka jadilah Anda hamba Allah penjaga perdamaian dunia. Allah akan menjamin kehidupan Anda. Demikian itu tadi adalah 6 nama Allah yang pertama dari Asmaul Husna. Akan kita lanjutkan pada pertemuan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.